Shalom Pak Celson. Shalom Pak Luki. Wah, ini wajahnya segar, ceria. Apakah karena ini libur semester jadi lebih segar, lebih ceria? Karena merasa diberkati Tuhan aja. Wah, wah kalau sudah jawab begitu sih saya sudah nggak berani komentar apa-apa. Itu sudah yang paling tinggi itu ya, superlatif. Superlatif Iya, kerohaniannya. Iya, kerohaniannya. Iya. Senang bisa ngobrol sama-sama lagi hari ini. Welcome back to Ngopi Bareng, ngobrol seputar teologi bareng-bareng. Hari ini kita akan ngobrol topik yang tentu sekali lagi topik yang susah begitu ya. Topik yang susah, topik yang ancient. Kita ngobrol, kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu ya, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Hari ini kami akan bersama-sama membicarakan tentang kebenaran yang berasal dari kitab suci. Kami berdoa mohon pimpinan Tuhan supaya kami semua yang menikmati program ini, kami boleh memperoleh kebenaran yang sejati yang berasal dari Tuhan, yang akan memberikan kepada kami penuntun bagaimana kami harus hidup di dalam dunia ini. Berkati obrolan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Pak Celson, saya dulu pernah mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu ada bagian-bagian yang memang harus diakui tidak mudah untuk dicerna, tidak mudah untuk dimengerti begitu ya. Tetapi di dalam Alkitab juga ada bagian-bagian yang bukan hanya sekedar sulit dicerna, dimengerti, tapi juga sulit untuk diterima. Begitu ya. Bukan hanya diterima oleh orang-orang, sebutlah orang-orang yang non-Kristen, begitu ya. Tetapi juga sulit diterima oleh bahkan orang-orang Kristen yang membaca Alkitab secara rutin, dan bahkan juga tidak menutup kemungkinan bagi mereka-mereka yang ada di sekolah-sekolah teologi, begitu ya, yang belajar Alkitab memang secara khusus, begitu ya. Nah, salah satu bagian yang sulit itu menariknya, rupanya, in case kalau banyak yang mungkin nggak nyadar begitu ya, itu ada di dalam kitab Mazmur. Salah satu kitab, let's say, mungkin salah satu kitab favorit banyak orang Kristen. Nggak ada orang Kristen yang nggak tahu Mazmur 23 misalnya. Begitu kan ya. Dan banyak sekali Mazmur itu kemudian muncul di dalam entah keseharian, devosi pribadi, ataupun di dalam gereja. Karena Mazmur-Mazmur itu memang adalah lagu, begitu kan ya. Nah, di antara sekian banyak nomor di dalam kitab Mazmur ini, ada satu kelompok Mazmur yang dikenal dengan istilah yang ini agak kurang enak sebenarnya begitu ya. Mazmur kutukan, begitu kan ya. Mazmur yang ya isinya itu kalau dibaca sekilas kita akan melihat kalimat-kalimat mengutuk, begitu ya. Nah, saya langsung saja kepada pertanyaan yang paling basic terlebih dahulu. Alkitab ini kan kitab suci ya. Ya kita percaya Alkitab itu adalah firman Allah, begitu ya. Kok bisa ada kalimat-kalimat yang mengutuk muncul di dalam Alkitab? Ini kan rasanya kok agak mengganjal sedikit begitu. Gimana Pak Jason? Iya Pak Luki, memang benar ya kalau kita tuh serius membaca Alkitab, kita senang membaca Alkitab. Kita waktu membaca itu secara berurutan misalnya ya, sampai kepada teks-teks tertentu, itu ada teks-teks yang memang mengganggu kita, ya mengganjal, kalau istilahnya Pak Luki tadi, mengganjal di hati kita. Jadi normal nih berarti ya? Betul, bukan hanya sulit diterima oleh orang yang bukan Kristen, tetapi juga bagi orang yang percaya kepada Tuhan pun rasa-rasanya kok sulit sekali. Nah, di kesempatan yang lalu yang ngopi bareng Pak Luki itu kita sempat membahas tentang kekerasan ilahi misalnya. Yes, benar. Tentang bagaimana Tuhan itu kok memerintahkan membunuh orang-orang yang ada di zaman Yosua misalnya, sampai anaknya wanita itu harus dibunuh. Nah, itu kan teks-teks yang sulit. Selain cerita tentang Allah yang memerintahkan orang itu harus dibunuh dan semacam genosida di misalnya kitab Yosua, kita juga menemukan di kitab-kitab yang sangat dicintai oleh orang-orang Kristen. Misalnya kitab Mazmur itu juga ada teks-teks yang sangat sulit, ya. Memang tidak semua teks di kitab Mazmur itu sulit. Ada banyak yang sangat menghibur hati, ya. Betul. Misalnya tadi Pak Luki sempat sebut Mazmur pasal 23. Ini kan Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Jadi orang kalau lagi sedih membaca itu terhibur hatinya, gitu kan. Atau Mazmur 46, Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatanku. Wah, kalau baca itu merasa dikuatkan oleh Tuhan. Tapi memang di dalam
Mazmur yang indah-indah itu gitu, ada selipan-selipan ayat-ayat yang agak sulit untuk kita mengerti yang kemudian disebut sebagai Mazmur kutukan. Nah, Mazmur kutukan itu bentuknya bisa cuma satu ayat di tengah Mazmur yang indah. Misalnya ya, saya kemarin sempat khotbah dari Mazmur 139. Oh, itu salah satu Mazmur favorit saya juga tuh. Iya, kan isinya adalah kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan, kan gitu kan. Ada lagunya tuh kan. Betul. Ya. Kemanakah aku dapat pergi. Wah, itu lagu yang sangat menghibur banyak orang Kristen. Ya. Tapi yang banyak orang nggak sadar mungkin ya, atau orang suka lalui itu adalah di Mazmur 139 itu ada ayat yang diselipkan di sana. Ya. Setelah mengatakan bahwa Tuhan itu tahu segala hal, kemana aku dapat pergi, Tuhan yang membentuk aku. Lalu di sana dikatakan di ayat 19, sekiranya engkau mematikan orang fasik. Wah, di sana udah mulai mengutuk. Tadinya muji Tuhan kan. Orang spiritualitasnya terhibur kan, kerohaniannya dibangkitkan. Lalu tiba-tiba ada ayat selip di sana, sekiranya engkau mematikan orang fasik. Kemudian masakan aku nggak membenci mereka. Wah, jadi orang-orang seperti ini dikutuk oleh pemazmur. Jadi memang ayat-ayat seperti ini memang sulit. Nah, memang ada ayat-ayat tertentu seperti ini. Kadang-kadang bukan cuma ayat 1-2 ayat seperti ini, tetapi juga bisa satu pasal itu isinya juga Mazmur yang kutukan. Jadi dari ayat pertama sampai ayat terakhir isinya marah-marah. Marah-marah ngutukin orang ya supaya mati dan sebagainya. Jadi memang ada teks-teks seperti itu. Ya sekali lagi, ya mengganjal ya Pak Celson begitu ya. Ya seperti tadi yang Pak Celson katakan, Mazmur 139 itu penuh dengan ya pujian, ucapan syukur, kekaguman kepada Tuhan begitu ya. Nah, memang menjadi pertanyaan yang besar bagi kita yang membaca Alkitab secara serius. Karena secara umum kita memahami kalau kita itu memuji Tuhan, ya fokus kepada Tuhan, kita itu nggak kepikir untuk mengata-ngatai orang, mengutuk orang begitu, memikirkan diri sendiri saja atau memikirkan pergumulan di dunia ini saja. Katanya kan ada lagunya juga ya, memandang kepada Yesus segala hal itu menjadi sirna di hadapan kemuliaan Tuhan begitu ya. Tapi bagaimana dua hal yang sepertinya kontras ini diletakkan bersebelahan begitu? Ya dalam Mazmur 139 tadi sudah kita katakan begitu ya. Ini kok bisa ada kalimat-kalimat ini seperti ini dalam Alkitab? Nah, itulah pertanyaan banyak orang sebenarnya pada waktu membaca Alkitab, melihat ada ayat-ayat yang sangat membuat kita merasa nyaman, yang membuat kita kerohaniannya merasa dikuatkan, dengan ayat-ayat yang membuat hati nurani kita merasa begitu terganggu gitu. Nah, itu seringkali letaknya berdamping-dampingan gitu. Nah, itu di sepanjang sejarah umat percaya, umat Tuhan, orang-orang Kristen juga, itu hal-hal yang sangat mengganggu sekali. Maka orang tuh kadang-kadang kalau lihat fenomena gereja, termasuk di hari ini ya, ada gereja-gereja yang pada waktu melihat ada dua jenis mazmur misalnya yang berdampingan, yang satu mazmur memuji Tuhan, menyembah Tuhan, yang satunya marah-marah mengutuki orang. Nah, mereka tuh agak bingung sebenarnya. Makanya ada kalau kayak gereja-gereja tertentu gitu, ada yang mengencourage orang membaca mazmur, tapi di buku mazmur mereka itu mazmur yang isinya kutukan itu dikasih tanda kurung. Nah, jadi lain levelnya. Jadi yang memuji Tuhan itu levelnya lebih tinggi, lebih rohani. Tetapi kalau mazmur-mazmur yang isinya kutukan itu dikurung ya. Mungkin maksudnya dibaca boleh, tidak dibaca boleh. Kalau dibaca hati-hati ngebacanya karena ini mazmur yang isinya sulit. Tapi makanya, sebaiknya tidak dibaca. Sebaiknya tidak dibaca ya. Ini udah lain spiritualitasnya dengan spiritualitas yang lebih tinggi. Ada juga yang kemudian memang sengaja tidak memasukkan ke liturgi atau bahkan khotbah. Memang karena nggak mudah kita mengatakan atau menyanyikan mazmur-mazmur seperti ini di dalam konteks ibadah misalnya atau di dalam devosi pribadi kita. Memang agak sulit. Sehingga memang jarang sekali kalau kita dengar lagu-lagu diciptakan itu isinya mazmur kutukan. Kan hampir nggak ada. Atau mungkin memang nggak ada gitu. Nah, kalau begitu karena ini sulit ya, tolonglah kami ini. Bagaimana kami ini memahami mazmur kutukan ini? Jadi untuk memahami mazmur kutukan mungkin kita perlu lihat dulu ya beberapa contoh. Apa yang disebut mazmur kutukan? Jangan-jangan kutukannya nggak berat-berat amat misalnya atau nggak seru-seru amat. Karena memang kalau kita membaca dengan dengan teliti di dalam Alkitab, itu mazmur kutukan itu cukup banyak di dalam kitab Mazmur. Dan kutukan itu bisa macam-macam dan bahasanya tuh seringkali sangat
ekstrim sekali. Oke. Ya, jadi ada macam-macam Mazmur, kita tidak sebut satu-satu, tetapi saya mau memberi 3 contoh. Oke. Ya, 3 contoh Ya. Mazmur. Mazmur yang pertama itu Mazmur 58. Nah, Mazmur 58 itu nanti boleh dibaca sendiri di tempat masing-masing ya. Itu adalah tentang seorang pemazmur yang berdoa karena ada penguasa yang lalim. Ya, ada orang yang jahat. Di dalam komunitas orang percaya itu ada orang yang memerintah dengan jahat. Mungkin hakim, ya mungkin raja atau sebagainya gitu, atau pejabat yang memerintah dengan lalim. Maka karena kelaliman itu kemudian ditindas. Ya. Nah, itu nanti boleh baca Mazmurnya. Nanti ada juga Mazmur 137. Jadi bukan hanya ada orang jahat di dalam komunitas orang percaya, tetapi juga ada Mazmur yang mengutuki orang di luar komunitas orang percaya, misalnya orang bangsa asing yang kemudian menyerang orang Israel dan kemudian berbuat jahat. Nah, ini yang saya mau kita baca sebentar ya, Mazmur pasal 137. Ya. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Nah, di sini itu konteksnya adalah orang Israel sedang dibuang ke Babel, dan kemudian di sana mereka kan ditindas. Waktu mereka dibuang itu ditindas, diperlakukan tidak baik, keluarga itu dianiaya. Nah, di sana diceritakan begini, di tepi-tepi sungai Babel itu pemazmur berdoa kepada Tuhan. Pemazmur berkata, "Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu." Wah, itu kan kejam benar ya. Jadi berdoa supaya ada orang yang menangkap anak-anak dari orang Babel ini, kemudian kepalanya dipecahkan di batu gitu. Nah, ini kan sesuatu yang mungkin mengganggu kita gitu. Iya. Kalau nonton film ini ratingnya apa ini? Begitu ya, karena sudah banyak kekerasan ekstrim. Gitu. Bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anaknya pun itu harus dipecahkan kepalanya gitu supaya mati gitu. Nah, itu Mazmur 137 itu tentang musuh ya. Memang orang Babel, orang Edom itu jahat kepada orang Israel, lalu mereka berdoa supaya Tuhan membalas mereka seperti apa yang mereka sudah lakukan. Nah, satu lagi itu Mazmur 109. Ini Mazmur yang sangat terkenal sekali sebagai Mazmur kutukan. Jadi kalau ngomong Mazmur kutukan, hampir selalu pasti Mazmur ini yang kemudian dikutip. Ini adalah tulisan Daud tentang kehidupannya yang melawan orang yang jahat kepada dirinya. Jadi ini adalah orang yang bermazmur mengutuk musuhnya secara pribadi. Ya, Mazmur 139. Apa yang dikatakan oleh Daud? Ya, dia berkata begini. Angkatlah seorang fasik atas dia dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah dan biarlah doanya menjadi dosa. Nah, ini berikutnya ya. Biarlah umurnya berkurang katanya. Biar pendek umur ya. Biarlah jabatannya diambil orang lain. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim. Dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan dan mengemis. Dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya dan orang-orang lain menjara hasil jeripayahnya. Jangan ada orang tetap menunjukkan kasih kepadanya dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Wah, jadi ini ayat-ayat memang kutukannya tuh ngeri ya. Bahwa bukan hanya orang itu tapi istrinya dan anak-anaknya supaya jangan ada belas kasihan. Wah. Nah, pertanyaannya kan adalah bagaimana kita memahami ini ya? Karena bagaimana kita membaca teks-teks ini sebagai orang modern yang percaya kepada Tuhan. Nah, untuk memahami teks-teks yang sulit seperti ini, kita itu perlu paham dulu sebenarnya kenapa kita terganggu, ya kan? Kita mesti tahu dulu kenapa kita terganggu supaya kita bisa tahu bagaimana membacanya. Nah, waktu membaca teks seperti ini, termasuk bukan hanya Mazmur kutukan ini, tapi juga teks-teks kekerasan perjanjian lama yang lain, misalnya di dalam Yosua yang kita bahas di podcast yang lalu ya, di Ngopi Bareng yang lalu, itu problem yang paling besar itu adalah karena itu menyinggung sensitivitas moral kita sebagai orang modern. Ya, kita merasa
kita sebagai orang modern harusnya tidak seperti ini. Kenapa sih orang bisa mendoakan orang seperti itu gitu ya? Betul. Dan itu juga bukan hanya menyinggung sensitivitas moral kita. Orang manusia harusnya nggak berbuat seperti itu. Tetapi juga menyinggung atau membuat karikatur Allah sebagai Allah yang kejam. Wah, jadi kalau di Yosua itu kan, wah Allah begitu kejam ya, bunuh anak, istri, ya, perempuan sampai anak kecil dibunuh. Di sini juga sama. Kenapa Allah itu kalau mendengar pemazmur itu kan, kalau Allah melakukan apa yang diminta oleh pemazmur, kan itu Allah yang kejam sekali. Iya. Dan kita rasa tidak nyaman. Betul. Dengan figur atau karikatur Allah yang seperti itu kan ya. Betul. Nah itulah sebabnya kadang-kadang orang yang tidak percaya kepada Tuhan berkata, orang yang tidak percaya saja tidak akan sejahat itu. Kenapa orang yang percaya dan Tuhan mereka, ya Tuhan kita nih, berbuat jahat seperti itu. Nah itu menyinggung sebenarnya sensitivitas moral kita. Dan bukan hanya menyinggung rasa hati nurani kita. Tetapi kalau kita baca juga sebenarnya kan rasanya kok bertentangan ya dengan pengajaran Alkitab di tempat lain ya. Misalnya, nah itu dia. Betul. Yesus ngomong tentang kamu harus mengasihi musuhmu, harus berdoa bagi musuhmu, jangan mengutuk mereka, kan kurang lebih begitu ya. Paulus juga berkata begitu, kasih musuhmu, jangan mengutuk. Misalnya di Roma pasal 12 ayat 14. Nah, jadi, betul Pak Cesar. Itulah sebabnya saya kira banyak orang kemudian berpikir atau menduga-duga, atau mungkin beberapa juga ada yang mengambil kesimpulan sepertinya apa yang diajarkan di dalam kitab Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, dan isu ini salah satunya itu bertolak belakang begitu. Maka kemudian saya kira itulah yang mungkin membuat beberapa orang mengambil kesimpulan bahwa misalnya yang PL ini sudah tidak valid lagi, yang PB yang valid sekarang begitu kan ya, atau yang PL itu somehow standarnya lebih rendah, yang PB itu yang lebih tinggi begitu kan ya. Dan ya betul, apa yang disampaikan, dikomunikasikan lewat Perjanjian Baru yang tadi sudah disebutkan, pengajaran Yesus, pengajaran Paulus dan segala macamnya itu lebih cocok dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal yang kita anut hari ini, bahkan tidak sedikit kemudian orang secara umum itu mengagumi value-value yang dimunculkan, dikomunikasikan lewat kitab Perjanjian Baru begitu. Betul. Tapi kalau Perjanjian Lama dalam hal ini, nah enggak begitu kan ya. Malah justru mungkin ada beberapa orang yang akan mengambil kesimpulan Mazmur kutukan seperti ini malah berpotensi untuk menyulut kekerasan, menyulut permusuhan begitu kan ya, karena eksplisit banget mengutuki orang. Artinya harus ada pemahaman yang tepat kan untuk membaca dan memahami Mazmur kutukan ini. Apa yang perlu kita perhatikan, Pak Charles? Jadi kita harus pertama-tama menyadari bahwa yang membaca dan terganggu oleh Mazmur kutukan ini bukan hanya kita, tetapi orang percaya atau umat Tuhan di sepanjang sejarah, mereka juga bergumul dengan teks-teks seperti ini. Sehingga di dalam perjalanan tafsir kitab suci, perjalanan iman orang-orang percaya, mereka itu kemudian menghasilkan beberapa pendekatan atau cara membaca Mazmur kutukan ini. Jadi beberapa yang sangat mayor misalnya ya, ada kubu-kubu orang yang menolak Mazmur kutukan. Menolak ini artinya kita nggak perlu baca lagi. Nggak perlu baca, Nah, ini memang kalimat manusia yang yang berdosa, yang penuh dengan kata C.S. Lewis tadi, spirit of hatred. Ya, jadi kita jangan pikir lagi caranya untuk mengharmoniskan ini dengan iman kita. Itu nggak usah. Karena ini memang hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Berdoa seperti ini, berdoa yang salah. Ya, sehingga tidak perlu lagi kita melakukan ini. Ada. Sebentar, saya jadi mau nyeruput kopi jadi taruh lagi begitu kan. Cuman kan, ada loophole kan di balik pandangan seperti itu. Sama begini kan, secara spontan saya langsung berpikir ya, ini apakah akhirnya mempengaruhi kesetaraan keseluruhan Alkitab itu sendiri begitu kan ya? Kok somehow kalau ini sudah tidak perlu dibaca lagi begitu kan ya? Apakah kemudian ini levelnya berbeda dengan bagian Alkitab yang lain yang mungkin lebih
cocok atau bagaimana? Kelemahan dari pandangan ini adalah akhirnya memang membuat level-level di dalam kitab Oke. suci gitu. Ada teks kitab suci yang lebih baik daripada yang lain. Dan juga kalau di kubu pertama yang menolak ini, mereka bukan hanya mengatakan ini tidak lagi berlaku, tapi memang pada dasarnya Mazmur ini Mazmur yang diisi oleh kebencian dan penuh dosa gitu. Nah ini lebih parah lagi daripada sekedar mengatakan Ya, ya. ini kita nggak perlu ikutin lagi, ini Oke. untuk orang zaman dahulu. Oke, Nah, ya, ya. jadi memang ada orang yang secara gamblang gitu langsung menolak Mazmur kutukan. Tapi memang ada yang jenis yang kedua nih yang kayak Pak Luki sampaikan tadi, ada orang-orang yang memandang ini sebagai Old Testament morality ya. Oke. Jadi ini standar perjanjian lama yang sebenarnya tidak konsisten dengan perjanjian baru. Ya, jadi levelnya lebih rendah lah gitu. Lebih rendah levelnya, sekarang tidak berlaku lagi, jadi kita nggak perlu mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kayak begini itu masih dianggap firman Tuhan, dianggap inspirasi dari Tuhan. Bukan spirit of hatred yang perlu dibuang, tetapi itu hanya pada zaman perjanjian lama. Perjanjian baru kita mengasihi, kita nggak mengutuk lagi. Nah, itu ada yang berpandangan seperti itu juga. Tapi ada juga yang berpandangan lebih tinggi lagi. Nah, jadi ada orang-orang yang para ahli yang mengatakan bahwa ini sebenarnya tetap berlaku. Kita boleh mengutuk orang dengan Mazmur kutukan. Tapi ini adalah second class spirituality. Wow, Spiritualitas yang paling tinggi itu kalau bisa mengampuni. Ya. Kalau mengutuk salah nggak salah, dosa nggak dosa. Tapi itu second class. Kalau kamu bertumbuh mature secara rohani, kamu itu tidak lagi mengutuk, tetapi kamu akan memberkati. Ya, kamu akan mengampuni seperti apa yang Yesus ajarkan atau Paulus juga ajarkan. Jadi levelnya naik, tapi belum setara. Ada orang yang lain ya, yang betul-betul melihat Alkitab ini sebagai kitab suci yang diinspirasikan, mengatakan bahwa ini sebenarnya harus diterima dan bahkan diaplikasikan oleh orang beriman, orang percaya kepada Tuhan sampai pada hari ini. Jadi harus diterima sepenuhnya sebagai firman Tuhan yang mengajar kita dan membangun kerohanian kita, gitu ya. Sama seperti ajaran-ajaran di dalam Perjanjian Baru. Nah, cuma bagaimana caranya, ya kan? Bagaimana caranya kita mengaplikasikan itu yang kita perlu pikirkan ulang. Tetapi bukan dengan menolak, bukan dengan menganggap ini tidak konsisten dengan Perjanjian Baru, juga bukan menganggap ini sebagai level spiritualitas yang lebih rendah, tetapi menerima seutuhnya. Nah, bagaimana kita nih sebagai orang Kristen, yang mana yang mau kita pilih? Nanti pendekatan kita tergantung hermeneutika kita seperti apa. Nah, ya betul sekali Pak. Sebelum masuk bagian hermeneutika tadi itu begitu kan ya. Artinya kan penerimaan kita ini, kita nggak mau cuma sekedar terima buta begitu kan ya. Ya udah, pokoknya Alkitab itu firman Allah. Ya udah kita terima apapun di dalamnya begitu kan ya. Meskipun memang betul ada hal-hal yang sulit ya, yang artinya kita butuh proses untuk pelan-pelan memahami sampai kemudian bisa menerimanya begitu kan ya. Tapi bantu kami, bagaimana caranya untuk kemudian penerimaannya ini adalah penerimaan yang bisa dijelaskan dan juga memenuhi kaidah-kaidah misalnya penafsiran kitab suci yang memang ya setidaknya masuk akal begitu kan ya. Nah, melakukan ini atau mencoba memahami dan mengaplikasikan Mazmur kutukan itu memang tidak mudah ya. Sepanjang sejarah orang bergumul dan memang pandangannya banyak. Tetapi yang saya mau ajak kita hari ini untuk diskusikan atau kita pikirkan bersama itu adalah latar belakang sebenarnya kenapa orang sampai ada Mazmur kutukan. Kalau kita membaca seperti ini kan mungkin kita dengan cepat bisa berkata, kenapa sih ada orang begitu mulutnya begitu jahat gitu ya, mau mengutuk orang, berdoa supaya anaknya sampai jadi yatim, jangan ada yang kasihan. Kenapa seperti itu? Nah, kalau kita membaca Mazmur kutukan, hal pertama yang kita mesti pahami adalah bahwa Mazmur-Mazmur ini lahir dari orang-orang yang bergumul dengan ekstrim. Jadi bukan hanya nggak punya uang satu hari atau satu bulan, atau bukan hanya ditindas oleh satu orang misalnya di kantor dimarahin oleh bosnya, bukan seperti itu. Jadi pergumulan yang dialami itu adalah pergumulan yang ekstrim. Dan pengalaman hidup mereka itu pengalaman hidup yang traumatik, ya. Karena ada ketidakbenaran atau ketidakadilan yang merajalela, yang sangat
berat sekali, yang sangat dahsyat sekali yang mereka alami dalam hidup mereka. Sampai akhirnya mereka bisa mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Jadi kita waktu membaca ini harus memahami bahwa ini lahir dari hati atau jiwa yang sedang bergumul begitu berat. Ya, mungkin kalau orang sekarang udah kita kan sekarang kan sangat peduli dengan mental health ya. Jadi ini orang-orang yang mental health-nya mungkin sangat terganggu sekali karena apa yang dialami oleh jiwa mereka. Ya. Dan waktu mereka menyuarakan itu di dalam Mazmur Kutukan ini, kita juga harus paham ini adalah emosi yang genuine. Ya. Jadi bukan dibuat-buat. Jadi mereka betul-betul emosi yang lahir dari hati dan pergumulan yang sangat dalam sekali sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Nah, itu juga penting. Ini bukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini bukan orang yang tidak tahu bahwa berbelas kasihan itu perlu. Ini bukan orang yang tidak ngerti tentang kehidupan yang saling mengasihi, bukan. Ini orang yang tahu semua itu, tapi dalam pergumulan itu emosi yang genuine yang lahir dari hatinya adalah emosi yang kemudian mengucapkan kalimat-kalimat kutukan ini. Nah, hal berikutnya yang kita juga mesti paham bahwa di dalam semua Mazmur ini, itu walaupun kadang-kadang kita melihat ini sebagai mungkin yang Mazmur 109 ini seperti kok ini personal vendetta gitu ya, dendam personal karena orang udah jahatin kita. Tapi kalau kita menelaah lebih dalam lagi, sebenarnya yang menjadi menjadi motivasi atau motif di balik kalimat-kalimat kutukan ini adalah passion untuk Tuhan. Nanti kalau kita lihat di dalam, kalau kita membaca secara teliti, yang kita nggak ada waktu hari ini untuk membaca satu ayat per satu ayat gitu, teks-teks ini sebenarnya adalah komplain kepada Tuhan, kenapa di dalam dunia ini ada begitu banyak kejahatan, begitu banyak kesulitan yang dialami oleh orang percaya, yang diakibatkan oleh orang-orang yang jahat. Orang-orang jahat ini hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka melanggar firman Tuhan, mereka menindas orang benar, dan di mana Tuhan, ya? Di manakah Tuhan itu? Dan kenapa orang-orang seperti ini itu bisa terus merajalela? Jadi passionnya itu adalah bahwa hukum Tuhan sudah dilanggar, tapi kenapa Tuhan tidak berbuat sesuatu? Sehingga mereka dengan passion itu kemudian mereka berseru kepada Tuhan. Nah, memang ini lahir dari penderitaan, respon terhadap penderitaan. Nah, di dalam Mazmur Kutukan, respon ini karena ada orang jahat. Tapi dalam Perjanjian Lama kalau kita lihat-lihat lagi ya, ada banyak yang juga respon terhadap penderitaan yang bukan karena orang jahat. Ya. Misalnya penderitaan Ayub. Nah, itu juga ada responnya tuh. Dan responnya juga cukup ekstrim. Yaitu dengan, kalau ini kan, kalau di Mazmur kan mengutuk orang kepada Tuhan ya. Maksudnya doa sama Tuhan mengutuk orang. Tapi kalau di dalam kitab Ayub, yang menjadi penyebab penderitaan itu kan dalam bayangan Ayub itu adalah Tuhan sendiri yang tidak adil. Sehingga dia mulai, istrinya makanya ngomong, kutukilah Allahmu dan matilah. Gitu kan. Karena memang yang menyebabkan penderitaan Ayub itu adalah Tuhan bagi istrinya Ayub. Dan nanti dalam perjalanan percakapan Ayub juga, akhirnya Ayub kemudian menyalahkan Tuhan. Ya bahwa Allah itu tidak adil, bahwa Allah berbuat jahat kepada dia dengan menghukum dia. Jadi ini respon terhadap penderitaan dan semua lahir dari hati. Dan di dalam Mazmur Kutukan ini respon itu lahir dari hati yang bergumul menderita karena ada orang di sekitar mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang berbuat jahat kepada umat Tuhan. Jadi itu sebenarnya waktu kita baca, kita jangan cepat-cepat menghakimi pemazmur. Wah, ini dipenuhi oleh spirit of hatred. Kan ini genuine emotion karena melihat hukum Tuhan itu diputarbalikkan sehingga menimbulkan penderitaan bagi orang percaya. Jadi sekali lagi ini a good reminder, an important reminder bagi kita semua begitu ya, bahwa membaca Alkitab apalagi bagian-bagian yang sulit. Konteks itu penting sekali, latar belakang itu penting sekali ya Pak Celson ya. Maka salah satu caranya adalah ya mungkin bagi saudara yang tertarik, penonton yang tertarik ya mungkin dengan belajar di sekolah teologi. Ya, bertemu dengan dosen-dosen yang baik di STAA, ya salah satunya misalnya dengan Pak Celson ya, menolong kita untuk melihat bagian-bagian yang sulit ini secara lebih komprehensif, mempertimbangkan latar belakang dan segala macamnya begitu ya, supaya kita memahaminya dengan tepat begitu ya. Balik lagi sedikit. Lalu di Perjanjian Baru gimana dong? Ya kan? Karena sekali lagi kesannya Yesus itu kan ngajarin
kasih begitu kan ya. Dan bagian-bagian perjanjian baru sepertinya penekanannya lebih kepada pengampunan dan segala macamnya. Apakah memang betul ini tidak sinkron? Kalau kita membandingkan dengan perjanjian baru, secara cepat begitu, bisa saja bagi orang yang tidak mendalami dengan sangat teliti akan melihat bahwa ini ada perbedaan gitu. Nah, untuk melihat itu dengan lebih jelas, kita sebenarnya harus membandingkan dulu. Apa yang sebenarnya menjadi dasar dari Mazmur Kutukan ini perjanjian lama, baru kita nanti bandingkan dengan bagaimana itu diimplementasikan di perjanjian baru. Nah, tadi kan saya berbicara tentang bagaimana pemazmur ini dari hati mereka berseru kepada Tuhan. Betul. Supaya Tuhan tuh mengutuki orang-orang yang berbuat jahat. Ada nggak sih dasar teologisnya, gitu kan, di perjanjian lama untuk melakukan itu, gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, sebenarnya Mazmur Kutukan ini didasarkan pada dua sebenarnya aspek teologis, ya, yang memang sangat pervasif lah gitu, sangat banyak di dalam perjanjian lama. Yang pertama itu adalah bahwa Mazmur Kutukan itu didasari pada perjanjian atau covenant antara Tuhan dengan umatnya. Jadi ingat nggak waktu Tuhan itu memanggil Abraham, Tuhan berjanji begini, orang yang memberkati engkau akan diberkati, orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Nah, pada waktu Mazmur Kutukan ini disampaikan kepada Tuhan, sebenarnya itu pemazmur itu sedang mengklaim janji Tuhan ini. Bahwa kalau ada orang yang berbuat jahat kepada mereka, mengutuki mereka, bahkan sampai menjadi kejadian ya, sampai ditindas, dibunuh dan lain sebagainya. Mereka sedang mengklaim, Tuhan kami ini umat perjanjian Tuhan. Tuhan sudah berjanji bahwa kalau kita diberkati, Tuhan akan memberkati orang itu. Tapi kalau ada orang mengutuk kita, melakukan jahat kepada kita, Tuhan itu akan membalas itu kepada mereka. Itu kan prinsip covenant. Menjadi umat Tuhan itu ada privilege-nya. Privilege-nya adalah Tuhan akan menjaga kita. Dan Tuhan akan membalas orang yang berbuat jahat kepada kita. Dalam perjanjian lama memang dunia yang mereka hidupi itu dunia yang penuh dengan kekerasan, gitu. Sehingga ketika Tuhan mengangkat mereka menjadi umat Tuhan, itu Tuhan menjanjikan protection bagi mereka. Di tengah dunia yang barbarik itu, yang kejam itu, Tuhan menjanjikan pertolongan, menjanjikan pemeliharaan. Dan salah satunya dengan membalas orang yang melakukan kejahatan kepada mereka. Karena ini akan mendiscourage orang-orang yang mau berbuat jahat kepada mereka. Kalau tahu Allah mereka, Allah orang Israel itu akan membalas gitu. Oke. Tapi saya kira komentar yang ringkas ini menolong kita juga sekali lagi untuk menyadari bahwa memang ada perbedaan antara dunia perjanjian lama pada waktu itu dengan dunia modern begitu ya. Dan tadi Pak Charleston sempat menyebutkan bahwa dunia yang barbarik begitu ya pada waktu itu. Jadi sekali lagi konteksnya lain begitu ya. Tapi saya kira prinsip yang sama itu juga berlaku buat kita di dunia modern ini. Sebagai umat percaya, saya yakin sekali bahwa prinsip yang sama berlaku buat kita. Bahwa di tengah dunia yang walaupun kita mungkin merasa nggak barbarik seperti mungkin 2-3 ribu tahun yang lalu, tetapi di zaman sekarang ini juga kehidupan dunia itu kan juga keras, berat, dan ada orang-orang yang kejam yang ada di antara kita. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan itu Tuhan menjanjikan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ya, walaupun mungkin kita bisa susah, bisa menderita, tetapi perlindungan Tuhan itu Tuhan janjikan kepada kita, dan Tuhan itu akan memelihara kehidupan kita. Ya, jadi kita nggak perlu takut dengan apa yang terjadi dalam dunia ini, karena Tuhan itu akan memelihara kita. Ya, kalau orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka nggak ada pemeliharaan yang Tuhan janjikan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, diangkat menjadi anak Tuhan, datang kepada Tuhan, nah di situ kita bisa mencari pertolongan dari Tuhan. Wow, ini sekali lagi menyadarkan, saya kira kita khusus sebagai orang Kristen, bahwa disinilah keunikan iman Kristen itu ya, begitu ya Pak Charles, keunikan percaya kepada Tuhan Yesus ya, bahwa ada janji Tuhan yang selalu bisa kita andalkan dalam segala situasi. Betul. Betul. Nah, itu yang pertama ya. Tadi saya kalau lanjutkan yang menjadi dasar teologis Mazmur Kutukan, yang pertama tadi kan karena ada covenant, perjanjian antara umat Tuhan dengan Tuhan. Nah, di dalam perjanjian itu, aspek kedua itu adalah di dalam aspek itu yang sangat walaupun ini bagian kedua itu sangat erat dengan bagian pertama. Tapi di dalam covenant itu ada satu prinsip teologis yang disebut dengan prinsip retributif. Ya, kalau di dalam dunia zaman kuno dulu itu disebutnya kalau dalam bahasa Latin ya lex talionis, yaitu artinya sebuah prinsip hukum di mana
ya kalau kita baca di Alkitab, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan lain sebagainya. Itu ada di dalam covenant. Jadi Tuhan tuh memang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan lain sebagainya. Mungkin bagi orang modern kita berpikir ini kejam benar ya. Apa-apa mesti dibalas gitu ya. Mata mesti ganti balas mata. Tanpa kita menyadari sebenarnya prinsip ini adalah prinsip yang penuh dengan belas kasihan sebenarnya. Gimana tuh? Gimana tuh? Kita pikirnya kan kejam ya. Tapi ini sebenarnya prinsip yang penuh dengan belas kasihan. Karena di zaman itu, Pak Luki ya, kalau orang itu membalas sesuatu itu selalu lebih berat daripada apa yang dilakukan. Jadi kalau misalnya ada orang ditonjok giginya lepas satu, ya itu pembalasannya bukan cuma gigi, bisa matanya dicongkel, telinganya dipotong, tangannya dipotong, atau bahkan dibunuh. Jadi tidak sepadan hukuman dengan kejahatannya. Prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi yang dimasukkan di dalam Alkitab ini, itu adalah sebuah cara untuk mengontrol pembalasan manusia, supaya apa yang terjadi itu menjadi setara, ya, tidak berlebihan. Itu yang kemudian menjadi sebuah prinsip bahwa Tuhan akan membalas setara dengan apa yang kamu lakukan. Kalau kamu salah, ya Tuhan akan membalas setara. Nah, apa yang dilakukan oleh pemazmur ini pada waktu dia berseru kepada Tuhan untuk membalas apa yang dilakukan itu bukan dilakukan untuk membalas lebih. Makanya tadi waktu kita baca kan Tuhan balaslah apa yang mereka lakukan. Jadi kemungkinan nih kalau pemazmur itu melihat anak-anak mereka kepalanya dipecahkan di batu. Melihat bagaimana orang Babel melakukan kejahatan kepada mereka. Lalu mereka melihat kembali perjanjian mereka dengan Tuhan, bahwa Tuhan menjanjikan pembalasan yang setara. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Kalau kita nggak pernah mengalami pengalaman traumatik seperti itu, mungkin kita gampang ya ngomong ya. Kalau anak kita nggak pernah misalnya dibunuh orang misalnya gitu, itu kan kita bisa, ya masa sih kamu nggak bisa mengampuni. Tapi kalau itu kejadian sama kita, mungkin kita juga bisa berseru kepada Tuhan, Tuhan balas dia, sama seperti apa yang dia lakukan. Iya betul. At least sampai di sini aja, artinya memahami, khususnya yang kedua tadi ini sebenarnya sudah menolong kita bahwa ternyata apa yang kita pikirkan tentang Mazmur kutukan ini mungkin tidak, atau bukan mungkin, nampaknya tidak seperti apa yang kita bayangkan sebelumnya, begitu kan ya. Bahwa ternyata kalau dijelaskan seperti ini tidak bertentangan dengan value-value yang kita percaya secara universal, begitu kan ya. Bahwa memang sesuatu yang salah itu harus didisiplin, harus dihukum, begitu kan ya. Dan disitulah kemudian prinsip keadilan itu perlu ditegakkan, begitu kan ya. Dan saya kira secara universal kita setuju bahwa perlu ada keadilan yang ditegakkan di dalam kehidupan ini. Kalau tidak, wah kejahatan itu akan merajalela, begitu kan ya. Nah, thank you banget sudah menjelaskan poin yang kedua tadi khususnya. Apa yang dilakukan oleh pemazmur ini pada waktu dia mengutuk orang-orang ini, kita juga perlu lihat bahwa target dari kutukan ini itu adalah orang-orang yang dianggap sebagai musuh Allah dan musuh umat Allah. Karena orang-orang ini melakukan apa yang Tuhan bilang tidak boleh lakukan. Misalnya melakukan kejahatan, penindasan, dan lain sebagainya. Jadi ini kejahatan ekstrim yang melawan Allah. Ya, bukan hal-hal kecil yang saya bilang tadi, dimarahin bos gitu, lalu kita marah dan mengutuk. Bukan, ini kejahatan yang sangat ekstrim. Dan yang harus kita pahami, nah ini selalu ditekankan pada waktu orang membahas tentang Mazmur kutukan adalah yang melakukan pembalasan itu tidak pernah adalah pemazmur. Jadi bukan pemazmur kemudian berdoa, Tuhan biarlah aku yang pergi untuk membalaskan ini semua, ya, bawa pedang lalu bunuh-bunuh orang, bukan. Tetapi yang menjadi pelaku pembalasan di dalam Mazmur-Mazmur kutukan ini adalah Allah sendiri. Makanya dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kiranya orang-orang jahat itu mendapatkan balasan yang setimpal. Doanya kepada Tuhan supaya Tuhan yang menegakkan keadilan dan kebenaran gitu. Karena Alkitab juga berkata kan pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi itu juga perlu dipahami. Jadi jangan kita kemudian mengutuk lalu kemudian kita melakukan pembalasan itu sendiri. Itu pemazmur sendiri sadar akan hal itu. Betul. Nah saya kira yang ini penting nih Pak Carlson begitu ya. Karena begini kan ya. Ini artinya kan kita menyerahkan hak dan kedaulatan sepenuhnya kepada Allah. Begitu sang hakim yang adil itu kan ya. Buat saya penting karena artinya di situ ada semacam kesadaran ya, kejujuran, keterbukaan bahwa kalau memang betul apa yang saya lihat, ya ketidakadilan yang saya lihat, penindasan yang saya alami betul-betul melawan Tuhan dan melawan hukum Tuhan, Tuhan lakukan
apa yang Tuhan perlu lakukan. Dan sekaligus ini juga merupakan ekspresi iman bahwa Tuhan tidak akan membiarkan ketidakadilan itu terjadi. Tuhan juga tidak akan membiarkan ketika umatnya itu ditindas begitu kan ya. Tuhan pasti akan turun tangan begitu kan ya. Tapi kalau ternyata mungkin saya cuma seenaknya saja ya, merasa ya itu tadi urusannya kecil-kecil, bahkan begitu urusan yang sangat sangat subjektif dan tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Di situ sebenarnya Mazmur kutukan ini atau pola Mazmur kutukan ini menolong kita untuk kemudian tidak main hakim sendiri begitu kan ya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya mungkin menurut standar Tuhan nggak gitu kok, itu kamu salah pikir begitu kan ya. Saya pikir itu poin yang penting sekali yang Pak Luki baru sampaikan itu, bahwa memang di dalam Mazmur kutukan ini itu Tuhanlah yang menjadi penentu akhir siapa yang benar siapa yang salah gitu. Tapi pemazmur itu dengan genuine mengungkapkan emosi dan perasaannya itu kepada Tuhan. Betul. Ya justru sebenarnya ini jalan keluar yang sangat baik sekali dan bahkan sangat diperlukan. Betul. Ya bagi kita yang hidup di tengah-tengah dunia ini begitu ya. Thank you Pak Jason. Nah, tapi kan tetap aja ya sebenarnya tidak menyelesaikan seluruh persoalan bahasa-bahasa yang ekstrim ini ya. Nah, itu betul. ada bahasa yang kan kalau kita bilang kan, kenapa sih nggak bisa lebih baik, misalnya orang melakukan yang jahat lalu kita melakukan yang lebih baik sedikit, atau bahasanya dibuat lebih baik gitu. Yes. Dan betul, saya langsung pengen lagi bawa kembali urusan yang dikaitkan dengan perjanjian baru tadi. Mengingat Pak Jason tadi menyebutkan mata ganti mata dan segala macamnya begitu ya. Tapi bukankah di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus kan juga somehow pernah mengutip itu ya, kalimat yang kurang lebih seperti itu, lalu kemudian memberikan nasihat yang somehow ya kesannya itu lebih tinggi gitu kan ya, yang tadi kita juga. Ini gimana nih? Apakah bertolak belakang nih atau bagaimana? Atau ada perbedaan level atau bagaimana? Ini Pak Luki mau cepat-cepat masuk ke perjanjian baru. Iya nih, saya sudah nggak sabar nih begitu ya. Sebelum kita ke sana ada dua hal lagi yang tentang perjanjian lama yang saya kira kita nggak boleh lewatkan. Yang pertama adalah kalau kita melihat bahasa-bahasanya itu kan keras sekali ya. Itu kita juga mesti memberikan ruang kepada pemazmur untuk menyampaikan sesuatu dalam bahasa yang dimengerti oleh mereka pada konteks pada waktu itu. Bahasa yang mengutuk orang itu hal yang sangat wajar atau sangat normal atau umum sekali di dunia Timur Dekat kuno atau di dunia kuno pada waktu itu. Sehingga ada kemungkinan, walaupun kita nggak bisa pastikan, yaitu bahwa bahasa-bahasa yang dipakai itu bersifat hiperbola atau melebih-lebihkan. Jadi memang kutukannya itu dipenuhi dengan bahasa yang bombastis gitu. Seperti biarlah darahnya itu ada di kakiku dan sebagainya. Itu kan bahasa yang agak hiperbola gitu. Tapi intinya adalah bahwa ini pembalasan yang sesuai, sepadan dengan kejahatan yang dilakukan. Yang kedua, kan kita bilang kenapa ya nggak bisa kita doain aja supaya mereka lebih baik misalnya gitu. Karena orang pada zaman itu saking barbariknya, orang-orang Babel misalnya gitu, saking kejamnya, orang atau umat Tuhan di zaman itu termasuk pemazmur mungkin saja tidak bisa membayangkan bagaimana penindasan ini bisa berakhir tanpa eliminasi atau penghancuran dari orang-orang yang berbuat jahat itu. Jadi dia udah tunggu lama. Dia nggak bisa lihat kalau orang ini nggak mati atau orang ini nggak disingkirkan atau jabatannya nggak diambil. Dia nggak bisa lihat bahwa orang itu atau penindasan ini akan berakhir. Jadi kita mesti mempertimbangkan itu pada waktu kita membaca Mazmur kutukan ini. Cuma memang Pak Luki tadi menyinggung perjanjian baru ya. Perjanjian baru itu kan kalau kita lihat ya kan memberikan sepertinya spiritualitas yang lebih tinggi. In a sense bisa saja kita membayangkannya seperti itu. Tapi kita mesti sadar juga bahwa di dalam perjanjian baru itu ada banyak mazmur kutukan yang dikutip oleh Yesus dan oleh murid-murid Tuhan Yesus dan penulis Alkitab yang lain. Bahkan oleh Yesus ya. Bahkan oleh Yesus sendiri bahwa itu pernah dikutip gitu. Tapi memang kita mesti sadar bahwa Yesus itu mengajarkan satu etos yang kelihatannya melampaui apa yang diajarkan perjanjian lama. Misalnya kan di dalam Matius itu kamu mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi.
Tapi aku berkata kepadamu, nah berikan pipi kirimu ya, kalau kamu ditampar, kasih pipi kiri gitu. Jadi sebenarnya yang diajarkan dalam Perjanjian Baru itu adalah harmonisasi atau harmoni antara keadilan dan kasih karunia Tuhan. Kita nggak bisa, menurut saya ya, dalam pembacaan saya, kita nggak bisa menegasi atau menyangkal bahwa dengan kedatangan Kristus kasih karunia itu berlimpah-limpah, dan Tuhan mengajar kita hidup dalam kasih karunia. Itu Tuhan mengatakan, kamu mendengar bahwa pembalasan itu masih setimpal. Kamu bisa berseru kepada Tuhan minta pembalasan yang setimpal. Tapi aku berkata kepadamu, ya, kasihi musuhmu. Nah, itu sesuatu yang one step lebih maju daripada apa yang diajarkan di dalam Perjanjian Lama. Karena kalau saya melihat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu ada sebuah garis atau trajektori. Semakin hari kita belajar, semakin lama semakin serupa Kristus, gitu kan, semakin serupa dengan karakter Tuhan. Memang pada akhirnya semua kejahatan akan dibalas. Tetapi bagaimana kita meresponi kejahatan itu ada dengan belajar semakin dewasa dalam Tuhan, belajar dari bagaimana Kristus sendiri menanggapi orang yang berbuat jahat kepada Dia. Ya, jadi memang ada kemajuan di dalam Perjanjian Lama. Tapi itu tidak berarti bahwa ada sejenis perbedaan level begitu artinya. Bukan perbedaan level di dalam artinya Perjanjian Lama itu lebih kurang firman Tuhan atau bukan. Tetapi memang benar bahwa kasih karunia itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, belajar dari Kristus, itu kita mesti memberi kasih karunia yang semakin lama semakin besar. Itu kedewasaan iman kita, semakin lama kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Walaupun kita juga masih sadar bahwa walaupun Tuhan bilang kita masih mengasihi, ya, itu bukan berarti Mazmur kutukan itu kemudian menjadi tidak ada dan menjadi spiritualitas kelas tua. Tidak juga. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kita akan melihat sendiri bahwa di dalam Perjanjian Baru bukan hanya Yesus mengutuk Mazmur kutukan atau murid-murid Tuhan Yesus atau penulis Perjanjian Baru mengutip Mazmur kutukan. Ya, salah satu kutipannya misalnya pada waktu para rasul memilih rasul yang baru yang menggantikan Yudas. Tentang Yudas itu mereka kutip tuh Mazmur pasal 109 tadi yang kita baca. Biarlah jabatannya diambil oleh orang. Jadi kan Mazmur kutukan yang dipakai sebagai dasar untuk memilih seorang rasul yang baru. Nah, di dalam Perjanjian Baru sendiri kita melihat bahwa Tuhan bukan hanya mengutip, tetapi juga Tuhan mengutuk. Misalnya ya, kalau kita nanti buka Matius pasal 11, itu Tuhan berkata, celakalah kamu kota ini, kota itu, gitu ya. Tuhan mengutuk. Pada waktu akhir zaman, hukumanmu itu akan lebih berat daripada Sodom dan Gomora, misalnya gitu ya. Itu kutukan itu. Betul. Kenapa tadi bilang nggak boleh mengutuk, tapi sekarang Tuhan sendiri mengutuk? Apakah kita bilang Tuhan mengutuk, spiritualitasnya lagi rendah? Kan nggak begitu. Atau misalnya Galatia pasal 1 ya, Paulus pernah berkata begini, kalau ada orang yang membawa Injil yang lain, bahkan kalau dia malaikat seperti pun, terkutuklah dia. Waduh, Paulus juga mengutuk. Bahasa yang dipakai anatema. Di dalam Perjanjian Lama, padanannya itu adalah kerem. Kerem itu adalah kayak di kitab Yosua itu. Kalau kita menyerang musuh itu harus dibunuh semua, harus dihancurkan kotanya. Nah, itu kerem. Anatema itu juga sama. Kondemnasi, musnahkanlah dia. Final itu punishment gitu ya, condemnation yang bersifat final. Nah, itu anatema. Apakah kita bilang, Paulus kok kamu kok kurang rohani? Kan nggak juga. Ya. Jadi ada juga misalnya 1 Korintus pasal 16 ya, 1 Korintus pasal 16. Ini juga kita sering ngomong kata ini, tapi kita sering kali lupa intinya. 1 Korintus 16 ayat 22. Di sana dikatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Maranatha. Kita kan suka ngomong Maranatha. Ada lagunya kan, Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Betul. Itu kita pikir Tuhan datang dalam konteks ini itu untuk memberikan kepada kita reward. Tapi dalam konteks ini sebenarnya Maranatha itu adalah untuk menghukum orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Jadi di dalam seruan Maranatha itu di dalamnya itu ada kutuk juga. Bahwa satu hari Tuhan akan datang dan membalas orang-orang yang jahat itu setimpal dengan perbuatan mereka. Dan yang terakhir ini juga menarik ya. Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11. Nah, ini adalah
seruan dari orang-orang yang dibunuh atau martir-martir yang dibunuh dalam hidupnya karena setia kepada Tuhan. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Nah, jadi waktu martir-martir ini sudah mati, mereka bersuruh kepada Tuhan, "Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Ini orang martir, orang-orang kudus yang sudah tinggal bersama dengan Tuhan tuh, ya. Masih bisa mengucapkan mazmur kutukan, "Tuhan, kenapa engkau nggak balas mereka?" Kita nggak bisa bilang, kok kerohaniannya udah di dunia yang berikutnya kok masih kayak begitu. Nggak juga. Tuhan nggak menghakimi mereka. Tapi memang pembalasan setimpal itu pasti akan ada. Poin saya adalah, di dalam hidup yang kompleks ini hidup kompleks. Kita nggak bisa bilang kalau kamu ngutuk pasti spiritualitasnya rendah. Kalau kamu memberkati pasti lebih tinggi. Hidup itu kompleks. Ada banyak aspek dalam hidup kita yang mempengaruhi bagaimana kita berespon. Tapi di dalam semua itu ada, kalau kita mau bilang ketegangan boleh juga. Tapi saya lebih suka kata harmoni. Antara grace, kasih karunia, dan justice atau keadilan. Dua ini nggak boleh kita pertentangkan. Itu bahwa kalau kita meminta pembalasan dari Tuhan, lalu kita adalah orang yang spiritualitasnya rendah, tidak punya kasih karunia, tidak. Kita itu harus cepat untuk mengasihi, tapi lambat untuk marah, kan gitu kan ya. Kita itu harus membesarkan kasih karunia kita. Tetapi kalau kasih karunia yang sudah berulang-ulang dan tetap tidak bisa diresponi dengan baik, maka justice ini yang kemudian bertindak. Dan dua hal ini adalah sama-sama penting di hadapan Tuhan. Karakter Allah, bahwa dia itu just, adil, tapi dia juga penuh kasih karunia. Dan itu yang kita mau seimbangkan dalam hidup kita. Bagaimana dalam hidup ini, kapan kita harus meminta keadilan kepada Tuhan, kapan kita harus memberi kasih karunia, minta kasih karunia kepada Tuhan. Saya kira ini yang juga tidak kalah penting, yang selalu perlu diingat oleh siapapun yang membaca Alkitab ya, dan belajar kitab suci begitu ya, bahwa ada hal-hal yang sebutlah ketegangan atau harmoni tadi yang memang harus dijaga bersamaan, tidak boleh berat sebelah, kan Pak Charles ya. Ini adalah salah satu contoh yang saya kira sangat penting begitu ya. Harus diakui memang seringkali kita itu pilih yang jadi favorit kita, begitu kan ya. Kita mau, dalam hal ini misalnya orang itu kasih karunianya untuk kita itu kalau bisa sebesar mungkin, begitu kan ya, karena kita penerimanya begitu. Tapi kalau kita kepada orang lain, kita cenderung mungkin kita mau keadilan itu yang lebih ditekankan, begitu kan ya. Ayo, kamu sudah begini begitu kan ya. Nah, saya kira dengan menjaga dua hal ini secara seimbang ini menolong kita untuk bukan hanya sekedar memahami banyak hal di dalam kitab suci, termasuk mazmur kutukan ini dengan tepat, tetapi juga saya kira ini terkait dengan pertumbuhan iman kita juga, begitu kan ya. Karena once tidak seimbang, ya bisa saja misalnya tadi, emangnya kenapa kalau gue sering mengutuk misalnya gitu, Tuhan Yesus saja mengutuk nih, ya Paulus ini mengutuk, begitu kan ya. Jadi mengutuk itu bagian dari spiritualitas Kristen misalnya gitu kan. Nah, ini kan somehow melupakan aspek yang satu lagi, begitu kan ya. Ya, saya kira contoh yang sebaliknya juga bisa dikenakan kepada yang kasih karunia, begitu kan. Ya, kedewasaan spiritual seseorang dan hikmat seseorang itu ketika semakin bertumbuh, itu kemampuan untuk mengharmoniskan antara keadilan dan kasih karunia itu semakin besar. Jadi dia semakin bisa tahu caranya. Tidak selalu mengutuk, tidak selalu memberikan kasih karunia yang tidak ada batasnya sampai mentoleransi kejahatan, gitu ya. Jadi kedewasaan ini yang penting sekali untuk dipunyai oleh orang yang semakin dewasa. Salah satu buku yang saya temukan misalnya, saya belum baca sih, harus jujur mengatakan karena relatif baru ya, memberi judul itu Cursing with God, begitu kan ya. Kalau terjemahkan mengutuk bersama Tuhan, kira-kira seperti itu. Tapi poin utama yang sepertinya kalau saya baca dari ringkasan yang ditampilkan tentang buku itu, orang ini sebenarnya ingin memberikan argumentasi bahwa mazmur-mazmur kutukan ini pun juga adalah sesuatu yang perlu dihadirkan di dalam doa kita. Bahkan ini menjadi sebuah latihan yang disebut obligatory exercise, begitu, latihan yang wajib dalam tanda kutip, begitu ya. Untuk apa? Untuk kita sebagai orang Kristen itu bisa menjalankan peran kita, panggilan kita sebagai imamat yang rajani, itu royal priesthood, begitu kan ya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah
dalam kasus Mazmur Kutukan tentunya begitu ya. Sebagai orang Kristen itu kita boleh ya. Saya kira dari penjelasan Pak Celson tadi kita sudah menangkap indikasinya begitu kan. Tapi kayaknya kita semua butuh pernyataan yang Tegas. lebih tegas begitu kan ya, lebih pasti begitu kan ya. Mengingat mungkin saja ada yang mempercepat video ini begitu kan, dan mau sampai di ujungnya ini apa ini begitu kan ya. Nah, apakah orang Kristen hari ini boleh atau malahan perlu untuk kemudian berdoa menggunakan kalimat-kalimat dari Mazmur Kutukan? Bagi saya, Mazmur Kutukan itu adalah sebuah exercise untuk menyatakan emosi dan perasaan kita kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan. Pemazmur ini, mereka itu meletakkan segala sesuatu di tangan Tuhan. Bahkan hati mereka yang mungkin benci itu, yang marah itu, mereka taruh kepada Tuhan. Dan Tuhan mau feeling yang genuine, emosi yang genuine itu yang ditaruh kepada Tuhan. Bukan emosi yang pura-pura. Lagi kita marah, kita pura-pura nggak marah di depan Tuhan. Nggak gitu. Nah, ini exercise untuk jujur dengan emosi kita di hadapan Tuhan. Membawa diri kita apa adanya kepada Tuhan. Dan itu sebuah exercise. Mungkin terdengar kontroversial ya. Mungkin di kesempatan lain kita bisa bahas. Tapi saya belajar dari Ayub bahwa yang lebih penting daripada konten yang kita sampaikan kepada Tuhan, kan Ayub kan komplain sama Tuhan banyak ya, dan komplainnya tuh banyak nggak benernya sebenarnya gitu. Tapi Tuhan terakhir masih berkata, Ayub berkata yang benar. Gitu. Kalau dalam bahasa aslinya Ayub berkata dengan benar, bukan tentang aku, tapi kepada aku. Walaupun terjemahannya adalah tentang aku, tapi Ayub berkata dengan benar kepada aku. Jadi bagi saya mau belajar dari Ayub, yang lebih penting itu adalah bukan kontennya. Walaupun konten itu penting, tapi yang lebih penting daripada sekedar konten itu adalah caranya kita itu berbicara kepada Tuhan. Jadi mungkin dalam waktu-waktu tertentu dalam hidup kita bergumul, berat, menderita, dan kita merasa marah mungkin. Lalu kita mulai menggunakan Mazmur Kutukan. Lalu kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan itu senang kalau kita ngomongnya kepada Tuhan itu dengan tulus hati. Jadi kita menyampaikan kepada Tuhan secara genuine emosi kita. Di situ exercise-nya. Yaitu pada waktu kita menyampaikan itu, Tuhan meresponi kita dengan berbagai cara. Mungkin tidak dengan suara, tapi dengan berbagai cara. Tuhan menolong kita untuk bagaimana manage emosi kita, feeling kita, bertumbuh di dalam Tuhan. Gitu. Jadi yang lebih penting daripada apa yang kita katakan ini pada waktu kita bergumul adalah apakah kita tuh genuine kepada Tuhan, berkata dengan tulus hati. Nah, itu sebenarnya exercise yang paling penting sekali di dalam kita mengucapkan Mazmur Kutukan. Jadi kalau ditanya apakah perlu Mazmur Kutukan, menurut saya perlu. Dan bukan hanya perlu, kalau kita memang bergumul dengan penderitaan yang begitu ekstrim sekali, Mazmur Kutukan ini mengajar kita untuk jujur kepada Tuhan. Ada banyak hal lain lagi ya, tapi hal yang pertama itu. Oh iya, saya kira sampai di sini saja kita ditolong untuk melihat ya bahwa memang Tuhan menyediakan sarana yang sangat kita butuhkan, tapi juga sekaligus menjadi sarana yang paling baik begitu. Untuk kita begitu ya, berseru di hadapan Tuhan. Untuk kita, tadi kalau pinjam bahasa istilah yang dipakai oleh Pak Celson begitu ya, mengungkapkan dengan jujur perasaan kita, dan dari situlah kemudian kita belajar untuk manage our emotion begitu kan ya. Jadi jauh rupanya sebelum dunia hari ini ngomong soal mental health dan bagaimana kemudian mengadres isu mental health, rupanya jauh sebelumnya. Kitab suci sudah kemudian di dalam kedaulatan Tuhan, dalam anugerah Tuhan kepada kita manusia ciptaan, menyediakan sarananya, menyediakan jalurnya, dan Mazmur Kutukan ini menjadi salah satu sarana yang Tuhan sediakan. Wow, ini saya kira penting sekali. Thank you Pak Celson. Jadi itu memang satu hal yang penting. Tapi ada banyak hal lain lagi ya. Kalau tadi kan secara personal ini melatih diri kita jujur kepada Tuhan tentang emosi kita. Tapi bahkan yang saya merasa bahwa Mazmur Kutukan itu kadang-kala perlu dibaca di gereja dalam liturgi tertentu gitu. Walaupun orang mungkin bakal shock kali ya, kalau apalagi orang-orang yang lebih sensitif terhadap bahasa-bahasa yang penuh dengan kekerasan seperti ini. Nah, kenapa perlu ya? Ada banyak hal.
Karena Mazmur Kutukan itu mengajar kita hal-hal tertentu yang kita nggak belajar dari Mazmur-Mazmur yang lain mungkin ya. Misalnya yang pertama, dengan Mazmur Kutukan kita belajar betapa rusaknya kehidupan kita ini, dunia ciptaan Tuhan ini, yang penuh dengan kekerasan dan penindasan. Yeah. Mungkin kita tinggal misalnya di Indonesia, relatively damai, kita nggak bisa lihat tuh penindasan yang berat gitu. Jadi kita merasa kok ada ya orang bisa berdoa kayak begitu. Tapi kalau kita hidup dalam konteks di mana penderitaan dan kekerasan itu begitu luar biasa, mungkin kita juga bisa jadi berdoa Mazmur Kutukan seperti ini. Nah, waktu kita berdoa Mazmur Kutukan seperti ini, kita jadi disadarkan bahwa dunia ini penuh dengan kekerasan. Bahwa kalau ada orang di luar sana yang menderita penderitaan yang ekstrim, penindasan yang ekstrim di dalam dunia ini, sehingga mereka harus berdoa seperti itu di dalam pergumulan mereka. Jadi kita nggak di dalam kotak kita sendiri, damai-damai sendiri. Betul. Ingat bahwa di luar sana tuh ada banyak orang yang menderita. Betul. Iya. Dan ini membawa sensitivitas tentang penderitaan itu dalam kehidupan kita sebagai gereja, dalam pengalaman religius kita gitu. Yes. Yaitu tadinya kita nggak sensitif nih terhadap hal seperti ini. Pada waktu dibawa kita jadi sadar, ya kita sensitif. Ada penderitaan yang besar dan kita kemudian diajak untuk memikirkan respon yang tepat terhadap penderitaan, penindasan, kekerasan itu seperti apa. Ini poin yang sangat penting sekali saya kira Pak Chelson begitu ya. Betul sekali, saya kira seringkali mungkin kita yang tinggal di Indonesia, apalagi tempat ibadah kita relatif mungkin nyaman, tempat yang ber-AC begitu ya, damai begitu ya. Kita kurang bisa membayangkan, kurang bisa menyelami begitu ya, penderitaan dan penindasan yang sangat ekstrim seperti itu begitu. Dan Mazmur Kutukan menarik gitu ya, stretching our bukan hanya imagination tapi juga experience begitu ya, meskipun mungkin kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri begitu ya. Dan yang saya suka juga tadi adalah membuat kita juga menggumulkan secara serius apa yang harus kita lakukan sebagai gereja di tengah-tengah dunia, sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Lagi-lagi ini exercise yang penting begitu ya, bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Betul. Nah, Mazmur Kutukan itu kalau dibaca di dalam doa pribadi kita atau bahkan di gereja, itu sebenarnya ada minimal dua benefit lagi yang kita sebenarnya perlu sadari ya gitu ya. Jadi waktu kita kan sering berdoa, kalau kita berdoa Mazmur Kutukan, kita itu sebenarnya berdoa syafaat sebenarnya bagi orang-orang yang ditindas juga gitu. Kalau kita meminta Tuhan supaya melakukan sesuatu kepada orang-orang yang ditindas itu. Ya, jadi menolong orang-orang yang ditindas itu dengan cara menghukum orang-orang yang melakukan penindasan gitu. Jadi ini semacam doa syafaat kita bagi orang-orang yang menderita. Saya pernah lihat ini dilakukan di gereja. Jadi di gereja tempat saya beribadah waktu saya studi dulu. Mereka ada 1 minggu khusus yang isinya tentang imprecatory, jadi tentang kutukan gitu. Mereka mengutuk orang-orang yang berbuat jahat, yang selama ini bersembunyi di balik jubah-jubah kebesaran mereka, entah pejabat atau juga di gereja bahkan ada orang-orang yang kelihatannya rohani tapi ternyata enggak, melakukan banyak sekali dosa gitu. Nah, di dalam gereja itu secara komunal mereka berdoa supaya Tuhan mengungkapkan dosa-dosa ini, kejahatan-kejahatan ini, dan Tuhan membalas orang-orang yang berbuat jahat, yang selama ini tidak disentuh. Dia mendoakan keadilan bagi dunia ini, dan tapi juga disertai dengan kasih karunia, bahwa kalau mereka bertobat, Tuhan juga tolong mereka. Tapi kalau mereka tidak bertobat, Tuhan balas mereka, setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi sekali lagi, waktu kita membaca Mazmur Kutukan, itulah yang akan terjadi. Kalau tidak terjadi dalam kehidupan sekarang, satu hari nanti Tuhan sebagai hakim yang adil itu akan membalas setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi itu menurut saya memberikan satu sense bahwa kita ini juga berkontribusi di dalam penegakan keadilan di dunia ini dengan mendoakan Tuhan bahwa keadilan-Mu ke atas muka bumi itu. Itu yang pertama. Jadi syafaat bagi orang-orang yang menderita karena ketidakadilan dan kekerasan. Tapi yang kedua, ini yang juga menurut saya sangat penting sekali. Waktu kita mendoakan Mazmur Kutukan, kan kita melihat bahwa Tuhan itu, kita berdoa Tuhan balas orang-orang yang berbuat jahat. Itu mengingatkan kita kepada diri kita sendiri. Exactly. Benar. Keterlibatan kita di dalam jaring-jaring kekerasan dan penindasan. Jangan-jangan kita tuh
juga adalah pelaku penindasan. Ya. Jangan-jangan ada orang yang berdoa, Tuhan balaskan kepada kita kejahatan yang kita lakukan kepada mereka. Makanya di perjanjian lama juga ada begitu tuh. Jangan sampai engkau menindas orang atau janda atau anak yatim, lalu mereka berseru-seru atau berseru kepada Tuhan, meminta Tuhan membalaskan itu kepada engkau. Jadi waktu kita berdoa ini kita jadi sadar juga, jangan sampai nih ada orang yang berdoa, doa ini untuk kita. Karena kita berlaku Karena tidak kita adil. berlaku tidak adil, melakukan kekerasan, penindasan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini menyadarkan kita mesti hidup hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya Mazmur 139, Allah Maha Tahu, Allah melihat apa yang kita lakukan. Waktu dia Tuhan, bunuhlah orang-orang fasik itu. Itu mengingatkan dia bahwa orang fasik akan dibunuh. Kalau dia berlaku tidak benar, dia juga akan dibunuh. Gitu. Saya kira ini semakin meyakinkan kita semua untuk bukan hanya sekedar mulai membaca Mazmur Kutukan, tapi saya kira perlu mengambil waktu untuk betul-betul mempelajarinya, mencoba untuk memahaminya, dan juga menggunakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga dalam kehidupan bergereja begitu ya. Karena tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Celson begitu penting. Ada banyak sekali benefit yang menolong kita bertumbuh di dalam iman kita. Kalau kita kemudian membaca, merenungkan dari Mazmur Kutukan ini. Thank you banget Pak Celson untuk penjelasannya yang sangat helpful sekali, benar-benar begitu ya. Dan saya langsung spontan berpikir ada topik-topik lagi yang baru yang kita bisa jadikan follow up untuk ngopi bareng yang akan datang begitu ya. Semoga tidak bosan-bosan untuk mampir ke ngopi bareng ini. Mungkin sebelum kita berakhir, apakah ada 1-2 kalimat pamungkas yang ingin disampaikan begitu ya kepada yang mendengar program kita? Saya bersyukur dikasih kesempatan terakhir untuk menyimpulkan apa yang kita diskusikan ini. Ini penting sekali. Bahwa di dalam kita melihat apa yang terjadi dalam dunia ini, pada waktu kita bergumul di dalam penderitaan kita, tentu respon kita yang pertama mungkin kita mau berdoa Mazmur Kutukan. Tapi yang kita perlu ingat bahwa kita mesti belajar dari Tuhan kita, Yesus Kristus, yang bagaimana dia meresponi kejahatan, penindasan yang dialami oleh dirinya sendiri yang benar gitu. Di atas kayu salib dia berkata apa? Tuhan ampunilah mereka. Ya, Tuhan ampuni mereka. Mengampuni yang bersalah dan menahan penderitaan itu. Itu yang kita perlu belajar. Hal kedua yang kita perlu belajar itu adalah bahwa kita bisa selalu datang kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mendengarkan podcast ini, yang hari ini bergumul dengan penderitaan mereka, bergumul dengan kesusahan mereka, mereka tidak ada jalan keluar, ada orang yang menindas mereka, atau ada ketidakadilan yang terjadi dalam hidup mereka, Tuhan itu tangannya selalu terbuka untuk menyambut kita. Di dalam kerapuhan kita, di dalam retaknya kehidupan kita yang kita alami di dalam dunia yang jahat ini, Tuhan tangannya terbuka untuk menyambut kita. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Jadi kalau ada orang-orang bergumul seperti itu, datang kepada Tuhan. Datang untuk mencari kasih karunia kepada Tuhan. Datang mencari keadilan kepada Tuhan. Tuhan itu akan memberikan kepada kita kelegaan terhadap semua pergumulan kita. Undangan ini berlaku buat siapa saja? Buat siapa saja. Bukan hanya untuk orang-orang yang selama ini percaya kepada Tuhan, tetapi terutama juga kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Yang selama ini berjalan sendiri nih ya, bergumul sendiri ya. Tapi hari ini Tuhan buka kesempatan buat kita gitu, supaya kita bisa datang kepada Tuhan, bisa cari Tuhan, dan di sanalah kita akan menemukan pertolongan kita. Ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa waktu kita menjadi umat Tuhan, menjadi anak Tuhan, kita tuh masuk ke dalam proteksinya Tuhan. Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita. Mungkin ya setelah jadi anak Tuhan, kita mungkin mengalami ada kesusahan, ada pergumulan, orang tetap bisa berbuat jahat kepada kita. Tetapi di dalam semuanya itu ada tangan Tuhan yang memegang kita, berjalan bersama kita, menuntun kita, sampai pada akhirnya, mau lewat itu padang rumput yang hijau, mau lewat lembah yang kekelaman, kalau kata Mazmur pasal 23, ada musuh kita, tapi Tuhan yang akan berjalan bersama dengan kita selama-lamanya. Nah itu yang saya kira semua orang yang mendengar podcast ini harus datang kepada Tuhan. Sebab hanya di situ saja kita bisa temukan pertolongan Tuhan dan kasih karunia Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Ya, thank you banget Pak Celson. Saya senang sekali, khususnya untuk topik hari ini kita mengawali dengan Mazmur Kutukan.
tapi kita menutupnya dengan Kasih karunia. kasih karunia Tuhan yang terbuka, tersedia bagi setiap kita yang mau datang kepada Dia. Ini betul-betul good news bagi kita semua begitu ya. Thank you Pak Celson sekali lagi Sama-sama, untuk Pak waktunya Lucky. ya. Dinantikan lagi kehadirannya di ngopi bareng, ngobrol bareng seputar teologi. Dengan ya. senang hati. Oke, kita berdoa ya. Mari. Terima kasih Tuhan untuk segala kebenaran yang Tuhan singkapkan kepada kami melalui obrolan yang kami lakukan pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau Allah yang bekerja untuk menyatakan lebih lagi kebenaran-Mu kepada setiap kami, supaya pada waktu kami berjumpa dengan kebenaran yang sejati yang berasal dari Engkau, hidup kami dibebaskan, hidup kami boleh memperoleh kelegaan oleh karena kami tahu, kami percaya kepada Tuhan Yesus, Allah yang sejati, yang begitu mengasihi kami. Teguhkan iman kami ya Tuhan, berdoa bagi saudara-saudara kami yang menyaksikan program ini, yang sedang bergumul, yang sedang mencari-cari pertolongan yang mereka butuhkan. Biarlah Tuhan, mereka datang kepada Tuhan, supaya mereka boleh menemukan pertolongan yang sejati di dalam Engkau, Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati Pak Celson. Tuhan berkati.